Oke, kasus selanjutnya ini masalah sifat koligatif larutan, khususnya masalah penurunan titik beku suatu larutan. Ya, di sini diketahui KF ya. KF ini adalah tetapan titik beku dari suatu air ya. Ini besarnya adalah 1,86. Ya, kemudian diketahui lagi ini ARH 1, C12, O16. Nah, titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol, jadi cairannya adalah etilen glikol, ya ini rumus kimianya, dalam 500 gram air. Jadi nanti kita akan carikan titik beku dari larutan etilen glikol. Nah, titik beku nanti disimbolkan dengan TF. Ya, ini titik beku ya, TF di sini dari larutan etilen glikol. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, kita mengetahui ya, kalau air nih dilarutkan suatu larutan tertentu, dipastikan nanti titik bekunya turun. Dia nggak 0 derajat Celcius lagi ya. Kita mengetahui untuk titik beku air atau TF air, ya ini kan 0 derajat Celcius ya, kalau air murni. Nah, kalau dilarutkan suatu zat tertentu, dipastikan nanti titik beku larutannya dia turun. Dia nggak 0 derajat Celcius lagi. Nah, cara hitungnya tinggal si titik beku airnya yang 0 derajat Celcius, nanti dikurangi apa yang namanya penurunan atau delta TF. Ini perubahan ya, suatu titik beku. Ya, atau penurunan titik beku di sini. Paham ya? Nah, jadi di sini kita mesti cari dulu delta TF. Ya, sebelum nantinya kita mendapatkan TF larutan, ini yang ditanya ya, titik beku dari larutan. Nah, ini titik beku air dalam radiator mobil setelah dilarutkan etilen glikol ini. Kita carikan dulu delta TF, baru nanti kita akan carikan TF larutannya. Nah, delta TF kita punya rumusnya. Ini masalah penurunan titik beku sifat koligatif larutan. Rumusnya adalah molalitas. Molalitas dikalinya dengan KF. Nah, ini rumusnya. Ya, ini kebetulan ini larutannya non-elektrolit ya. Cukup molalitas ya. Ini molalitas dikalinya dengan KF. Nah, KF-nya yang 1,86. Molalitasnya nih nggak ada. Ya, kita nggak punya data molalitas di sini. Nah, mencari molalitas kita punya rumusnya ya. Molalitas itu disimbolkan dengan M kecil seperti ini. Itu adalah jumlah mol yang terlarut dikalinya dengan 1000 nanti dibagikan dengan gram pelarut. Nanti gram pelarut boleh kita ngasih simbol GRP aja ya. GRP di sini adalah gram pelarut. Nah, di sini masalah lagi nih. Kita nggak punya data jumlah mol yang terlarutnya. Ini nggak ada ya di data soal jumlah mol dari etilen glikolnya nggak ada. Harus kita carikan juga nih. Nah, mencari jumlah mol dari zat terlarut dalam hal ini etilen glikolnya, kita punya rumusnya juga bahwa jumlah mol itu adalah massa dibagikan dengan MR. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi kelihatannya kita ke sini dulu nih. Untuk carikan jumlah mol dari zat terlarutnya atau si etilen glikolnya, ini rumusnya adalah massa per mr. Massanya ya di sini massa zat terlarut ya atau mt aja ya. Atau biasanya ini kita simbolkan dengan gram di bab ini. Nah, gram dari zat yang terlarut ya supaya nggak ketukar sama simbol untuk molalitas ya. Jadi untuk di bab ini nanti massa kita kasih simbolnya gram aja. Gram dari zat terlarut. Nah, jumlah molnya nantinya jumlah mol dari zat terlarut juga. Akan kita carikan di sini. Nah, gram dari zat yang terlarutnya kita punya yang 62 gram ini kan. Dari etilen glikol ya. Nanti kita bisa substitusi ke sini. Gram terlarutnya adalah 62. Per mr. MR dari etilen glikol. Nah, ini rumus kimianya. Ya, MR-nya coba kita hitung dulu di sini aja ya. Gampang. Nanti yang H dulu aja. Ini kalau kita lihat jumlah H-nya di sini ada 1 ditambah ini ada 2 ya. Jadi 3 ditambah 2 lagi 5 ditambah 1 6. ARH-nya sendiri adalah 1 ya, 6 kali 1. Ya, kita tuliskan. Kemudian ditambah yang C. C di sini ada 2 nih. Ya, ARC 12 kalau dikali 2 itu tepat 24.
Ditambah lagi yang oksigen. Oksigennya juga ada 2 nih. Ya, oksigennya ada 2. Kalian perhatikan ya. Oksigen tuh 16 AR-nya. Kali 2 itu jadi 32. Sehingga MR dari etilen glikol 6 tambah 24, 30. 30 tambah 32 tepat 62. Ini MR-nya kita bisa langsung taruh ke sini. Nah, ini MR-nya 62 ya. Sehingga jumlah mol dari etilen glikol yang terlarut ini adalah 1. Ya. Nah, nanti yang angka 1 taruh ke sini. Kita akan carikan molalitas ini ya. Yang M kecil ini molalitas. Jumlah mol zat terlarutnya ini adalah 1. 1 dikalinya dengan 1000. Nah, dibagikan dengan gram pelarut. Nah, pelarutnya ini air. Ini yang pelarut, yang jadi pelarut itu air. Nah, ini air. Kita punya gramnya atau masanya 500 gram. Taruh sini. Gram pelarutnya ini adalah 500. 1000 dibagi 500 ini adalah 2. Sehingga molalitas yang angka 2 ini kita bisa taruh ke sini. Nah, carikan delta TF. Ya, ini molalitasnya 2 dikalikan KF. KF-nya yang 1,86. 2 dikali dengan 1,86. Hasilnya ini 3,72 tentunya. Nah, ini adalah penurunan titik bekunya. 3,72 derajat Celcius. Sehingga titik beku larutannya bisa kita hitung dong. Titik beku air yang tadi yang 0 derajat Celcius ini ya. Kita kurangin dengan yang delta TF. 3,72. Nah, ini dikurangi 3,72. Dapat dong hasilnya ini negatif 3,72 derajat Celcius. Selesai, pilihan yang C. Nah, ini ya masalah sifat koligatif larutan, masalah penurunan titik beku. Oke, sip.